Godolo, they're both waiting for it. Instead, dinked into the box. Casemiro! What a header from the Brazilian! That makes 4 headed goals in the Premier League for the Brazilian this season. A thumping header from the edge of the 6-yard box. Manchester United 1, Fulham 0. Well, again, rolls the pass into Kobbie Mainoo. Mainoo to Casemiro. Casemiro going to find Cunha. Cunha's effort! Back of the net! Oh, it's absolutely brilliant, and the surfing Brazilian is back again. Matheus Cunha in back-to-back games. Kalau kalian pergi beraktivitas hari ini, harap cek dulu akses jalan di daerah masing-masing. Barangkali jalan yang biasa kalian lewati sedang tutup sementara karena ada syukuran kebangkitan King MU. Setelah 3 pertandingan meraup kemenangan, aura setan merah memang terlihat begitu berbeda di tangan Michael Carrick. Terutama lini tengah yang merupakan posisi sang pelatih sewaktu aktif menjadi pemain. Kita serasa dibawa bernostalgia ke era Sir Alex Ferguson dengan komposisi gelandang paling komplit, Kobbie Mainoo, Casemiro, serta Bruno Fernandes yang saling melengkapi satu sama lain. Bagaimanakah Michael Carrick mengembalikan DNA lini tengah King MU seperti era Sir Alex? Gerakan instan Carrick membenahi lini tengah. Jika kalian terbangun hari ini dengan penuh rasa cemas, barangkali itu bukan karena stres atau masalah kesehatan, tapi karena alarm kebangkitan Manchester United sudah berderu kencang. Ya, sejak ditangani Michael Carrick, setan merah berhasil mengumpulkan 3 kemenangan dari 3 laga beruntun. Torehan 8 gol dan 9 poin sudah cukup mengantarkan The Red Devils ke 4 besar klasemen sementara. Buat para fans rival yang di atas, kayaknya udah boleh mulai nyicil kemasin barang-barangnya. Karena King MU is back dan siap menggusur posisi tim-tim kesayangan kalian. Terdengar jumawa? Tentu tidak, sebab kita bisa lihat pundi-pundi DNA King MU yang telah kembali selama ditangani Carrick. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada fans Arsenal atau Manchester City. Kalau ada tentunya. 2 tim paling kuat yang dijagokan sebagai calon juara berhasil dilibas oleh sang raksasa tertidur, yang katanya sekarang jadi tim mediocre. Pep Guardiola dan Mikel Arteta yang biasanya mengeluarkan tactical masterclass seolah diajari cara main bola oleh pasukan Michael Carrick. Masih belum percaya? Lihatlah bagaimana setan merah tetap tenang menghadapi Fulham yang nyaris menjalankan comeback di detik-detik akhir pertandingan. Barangkali lampu sorot bakal tertuju kepada lini serang, terutama Benjamin Sesko yang mencetak gol kemenangan. Tapi satu aspek yang barangkali luput dari penglihatan kita semua adalah seberapa cair pergerakan bola di lini tengah sejak ditangani Carrick. Aspek ini memang menjadi salah satu perhatian utama sang legenda saat merapat ke Old Trafford. Bahkan sejak sesi latihan pertamanya, pria yang akrab disapa Carlos ini sudah menekankan kualitas passing, pergerakan tanpa bola, serta cara mempertahankan intensitas kepada para pemainnya. Itu sebabnya ia mengembalikan metode latihan rondo alias kucing-kucingan ke Carrington. Masih ingatkah kamu dengan cuplikan komentator Timur Tengah yang viral saat membawakan momen kucing-kucingan Matheus Cunha dan Bruno Fernandes kontra Manchester City? Itulah salah satu hasil yang diraih King MU berkat metode latihan ini. Para penggemar setan merah sendiri barangkali tidak akan pernah menyangka kalau para pemainnya bisa melakukan kombinasi umpan seperti itu. Tak ayal dalam beberapa tahun terakhir kita selalu dicekoki permainan acak-acakan di era Erik ten Hag hingga Ruben Amorim. Padahal dari segi komposisi pemain di lini tengah semuanya relatif masih sama. Hal tersebut tidak diraih dalam 1-2 malam, melainkan lewat latihan dan dedikasi keras. Saat sesi latihan, Carlos tetap memasangkan Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes dalam latihan rondo. Di sisi lain, Carrick juga menyimpan satu hal yang membedakannya dari para pelatih sebelumnya. Pasalnya, Carrick selalu terlibat aktif di sesi latihan bersama para pemain. Contohnya saat ia membimbing Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo, dan Jack Fletcher dalam sesi latihan terpisah.
Carrick seolah ingin mengajarkan, gini loh caranya passing yang benar, terutama pada Manuel Ugarte yang kita tahu kemampuan passingnya sering ngaco. Mau protes? Coba saja bantah salah satu gelandang kesayangan Sir Alex Ferguson ini yang terkenal punya umpan-umpan ajaib di era kejayaannya. Tapi Carrick bukan sekedar pemimpin yang hobi memerintah. Ia adalah mentor untuk para pemain lini tengah. Ex-pelatih Middlesbrough ini bahkan kerap mendemonstrasikan cara mengirim line breaking pass atau umpan pembelah antar lini. Hasilnya, Casemiro yang selalu dinilai tidak jago passing berhasil mengirim assist lewat line breaking dan no-look pass kepada Matheus Cunha. Sampai-sampai dedikasi sang pelatih turut membuat Harry Maguire takjub. Carrick masih melakukan demonstrasi dalam latihan passing dan dia masih menerobos garis pertahanan seolah-olah dia masih memiliki kemampuan itu. Dalam satu sesi, saya pikir dia melakukan 2 operan. Dan 2 operan itulah yang terbaik dari ratusan passing para pemainnya, tutur King Harry. Kembalinya magis Bruno setelah menempati posisi aslinya. Kalau membahas lini tengah, tidak lengkap rasanya jika tidak menyinggung Bruno Fernandes. Sang kapten El Magnifico yang selalu menjadi nyawa permainan King MU. Di era Carrick, kita akhirnya kembali menyaksikan magis Bruno sebagai gelandang serang alias pemain nomor 10. Kreativitas dan pergerakannya jauh lebih tertuang di posisi ini, melebihi pemain manapun di skuad Setan Merah. Contohnya saat menghadapi Manchester City, dirinya bisa mengirim umpan silang mematikan dari tepi lapangan. Peran seperti ini tidak pernah kita lihat di era Ruben Amorim, yang memaksanya bermain lebih dalam sebagai nomor 6 atau 8. Padahal, kekuatan utama Bruno terletak pada visi bermain yang bisa merontohkan barikade pertahanan sekuat apapun di sepertiga akhir. Contoh terbarunya bisa kita saksikan dalam proses gol ketiga kontra Fulham. Bruno yang tidak punya kelincahan seperti Amat ataupun Cunha bisa memperdaya Calvin Bassey dengan sebuah manuver dummy. Dirinya kemudian mengirim umpan mendatar yang mengarah tepat di kaki Benjamin Sesko lewat satu sentuhan saja. Aksi tersebut menjadikannya Raja Assist Liga Inggris dengan torehan 12 umpan matang. Klubnya aja King MU, jadi wajar kalau kaptennya juga jadi King Assist. Selain itu, pria 31 tahun ini juga merajai statistik penciptaan peluang dari open play, penciptaan peluang emas, serta statistik umpan terobosan. Izin, buat yang namanya Cole, Martin, sama Florian, boleh siapin dulu buku catatannya dari guru terbaik di Liga Inggris saat ini. Perlu diingat, Bruno menghabiskan setengah musim bermain sebagai gelandang bertahan di era Amorim. Catatan sebagus itu mustahil diraih jika dirinya tidak berbekal kemampuan luar biasa. Makanya cukup aneh kalau masih ada fans King MU yang teriak-teriak jual Bruno atau bilang Bruno beban tim. Sebab mau siapapun pelatihnya, seperti apapun sistemnya, bapak 2 anak ini tetap jadi tumpuan utama di lini tengah. Kalau tidak ada Bruno, sistem United tidak akan pernah berjalan, entah bagaimanapun mengakalinya. Bahkan hal tersebut juga diakui oleh ex-pemain Liverpool dan Setan Merah yakni Michael Owen. Fernandes memiliki visi dan kemampuan mengoper yang luar biasa. Dia mengatur waktu operannya dengan sempurna dan punya kemampuan mencetak gol. Dia seorang jenius di lapangan. Saya pikir Bruno akan mencapai level yang berbeda jika dia memiliki pemain dan pelatih yang lebih baik di sekitarnya. Sepatu slip-on casual dari Saba ini cocok banget buat melengkapi styling vintage kamu. Cek linknya buat dapetin potongan harga. Proyeksi gelandang baru pengganti Casemiro. Meski berhasil mengembalikan magis Bruno Fernandes, Manchester United masih punya satu PR besar. Pasalnya, Casemiro yang performanya membaik di bawah Michael Carrick telah memutuskan cabut di akhir musim mendatang. Hal ini jelas bakal meninggalkan lubang besar di lini tengah. Sebab Bruno sudah punya peran sebagai pusat kreativitas. Begitu pula dengan Kobbie Mainoo sebagai penyeimbang saat menyerang dan bertahan. Meskipun sudah tidak muda lagi, rasanya belum ada yang bisa menggantikan peran Uncle Kase sebagai tukang jagal King MU. Dari komposisi skuad saat ini, mungkin cuma Manuel Ugarte yang bisa menjadi pengganti. Namun kita tahu kemampuan gelandang Uruguay ini kurang oke saat diminta maju atau melakukan passing. Ugarte baru bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat difokuskan sebagai gelandang bertahan murni untuk merusak ritme permainan lawan. Itu sebabnya United perlu membelanjakan sedikit uangnya di bursa transfer musim panas jika ingin naik level.
Hal ini tidak menjadi kesulitan karena sekarang sistem King MU sudah berjalan. Nama pertama yang jelas menjadi incaran adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Gelandang timnas Inggris ini punya semua atribut yang dibutuhkan lini tengah United, mulai dari passing, kelebihan fisik hingga agresivitas duel. Dirinya bahkan memuncaki statistik duel dengan 182 kali menang, jauh lebih unggul dari Casemiro yang mencatat 100 kemenangan duel. Sayangnya, harga Anderson yang melebihi 100 juta pound sterling bisa menjadi kendala. Sebagai alternatif, King MU bisa melirik sosok berpengalaman seperti Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munchen ini bakal berstatus bebas transfer di musim panas mendatang. Namun biaya 0% ini punya kekurangan karena sang pemain sudah 30 tahun dan cukup rentan cedera. Sepatu sekolah keren ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan kebangkitan lini tengah di bawah Michael Carrick, akankah King MU bakal semakin konsisten mengguncang Premier League?